wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amma ba'du. Yang kita muliakan segenap pengurus Masjid Baitur Rahman, para asatidzah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini masih dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah dan tergolong pada orang-orang yang kelak husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang hadis ahkam, yang mana malam hari ini kita akan baca satu hadis yang terkait tentang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di sampai ia mengerjakan salat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian memasuki masjid. Jadi salat tahiyatul masjid ini disunnahkan bagi kita apabila kita memasuki masjid. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa itu masjid? Masjid ini Bapak dan Ibu, penyebutannya ada 2. Pertama, penyebutan secara umum, dan yang kedua penyebutan secara khusus. Secara umum, semua tanah ini adalah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dijadikan bagiku al-ardu, bumi ini adalah masjid, tempat kita untuk bersujud. Maka dimanapun kita untuk sholat itu dapat kita lakukan, selama kita pastikan tempatnya itu adalah suci. Dan yang kedua, masjid itu adalah sebuah bangunan yang didirikan untuk menegakkan sholat 5 waktu. Itu masjid Bapak dan Ibu. Ada khutbah Jumat di dalamnya ataupun tidak,
asalkan memang tempat itu dibangun khusus untuk ibadah solat 5 waktu, maka tempat itu dikatakan masjid. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan begitu Bapak dan Ibu. Cuma kita di daerah kita ini yang kita pahami, rumah bangunan yang didirikan sholat 5 waktu, ada khutbah Jumatnya, oh itu masjid. Kalau enggak ada khutbah Jumatnya, musola. Sehingga ibu-ibu mohon maaf yang haid, dia enggak berani masuk masjid karena dilarang. Tapi masuk musola dia berani karena bukan masjid. Tapi Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, itu asalkan bangunan itu memang dibangun untuk mendirikan sholat 5 waktu, meskipun tidak ada sholat Jumat di dalamnya, maka itu hukum masjid. Berarti kalau ada musola-musola di daerah kita, di sana ada sholat 5 waktu, sholat Jumat tak ada, maka musola itu adalah hukum masjid. Beda memang Bapak dan Ibu, tempat-tempat yang dia tidak permanen untuk masjid. Tahun depan bisa jadi kantor, tahun depan bisa jadi gudang, itu enggak hukum masjid. Atau Bapak dan Ibu kayak di sekolah, cuma ada nanti sholat zuhur, maka itu bukan hukum masjid. Kayak Masjid Baitur Rahman nih Bapak dan Ibu, dibangun untuk mendirikan sholat 5 waktu, maka ini adalah masjid. Jangankan Bapak dan Ibu, ini di Baitur Rahman ini ada khutbah Jumat di sini. Andai tak ada khutbah Jumat di sini, Baitur Rahman ini pun hukumnya adalah hukum masjid. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kami dulu masih kuliah Bapak dan Ibu, itu musola itu sering digunakan begini. Misalnya dalam masjid, kemudian ada ruangan khusus perempuan, ruangannya itu disebut dengan musola. Jadi masjid ada satu petak lah dibuat untuk ruangan perempuan sholat, itu disebut dengan musola. Atau misalnya di rumah kita ada tempat khusus kita buat, tempat kita sholat di rumah misalnya, itu musola. Jadi saya melihat Bapak dan Ibu ada perbedaan istilah antara apa yang ada di dalam kitab dengan apa yang kita kenal di masyarakat kita. Makanya saya memandang Bapak dan Ibu, musola-musola kita ini, asalkan di sana ada sholat 5 waktu, maka itu sudah masuk pada hukum masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian memasuki masjid. Yang mana masjid Bapak dan Ibu? Yang mana dimaksudkan oleh pengurus masjid ketika bangun ini, mana yang masjid? Karena kalau saya lihat dari bangunan masjid kita ini, ada masjid, ada dinding-dindingnya. Di luar dari pintu ini ada teras masjid. Lebih dari teras nanti ada halaman masjid. Kita sepakat Bapak dan Ibu bahwasanya apa yang ada di dinding ini, 4 segi 4 nih, ini hukum masjid. Tapi terkait nanti dengan teras masjid, ada yang mengatakan teras masjid adalah masjid, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau kita buka kitab fikih Bapak dan Ibu, pembahasan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada dijelaskan wanita haid juga dianjurkan untuk datang mendengarkan khutbah baik Idul Fitri Idul Adha, tapi mereka berdiri di luar, di dekat pintu masjid. Itu mengartikan bahwa yang di luar pintu itu bukan masjid.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita dikatakan Rasul apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka mana yang disebut dengan masuk ke masjid? Nah ini, yang bangunan ini. Nah, yang bangunan inilah yang disebut dengan masuk ke masjid. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dulu, itu kalau kita pergi umroh Bapak dan Ibu, kita akan melihat ada satu pemandangan. Nanti waktu-waktu salat zuhur, salat asar, salat maghrib, nanti ada salat kan di Masjidil Haram. Itu ada orang membentang sop salat di depan hotelnya. Padahal itu jarak antara Masjidil Haram ke hotelnya itu jauh kali. Ada jalan lagi, tempat lewat mobil. Nah, itu Bapak dan Ibu, mereka ada yang salat tahiyatul masjid di situ. Nah, padahal sholat tahiyatul masjid itu adalah ketika kita memasuki masjid, disyariatkanlah kita sholat tahiyatul masjid. Sama kejadiannya Bapak dan Ibu ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Dengan ada daerah-daerah tertentu diadakanlah sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Ada yang duluan datang, ada yang belakangan datang. Ketika yang duluan datang, sholat mereka sebelum duduk. Allahu Akbar, 2 rakaat. Ditanya sholat apa ini? Tahiyatul masjid gitu. Padahal itu lapangan, bukan masjid. Maka Bapak dan Ibu mesti kita mengenal dulu yang mana dikatakan masjid. Karena Rasulullah SAW mengatakan apabila salah seorang kalian memasuki masjid, inilah masjid. Nah, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat inilah Bapak dan Ibu yang kita kenal dengan istilah salat tahiyatul masjid. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, setiap kita masuk ke dalam masjid pasti kita mengusahakan agar kita sholat dulu 2 rakaat baru kita duduk. Nah, apa sebenarnya hikmahnya Bapak dan Ibu sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid? Hikmahnya itu adalah untuk kita bisa mengagungkan tempat ini. Masjid ini kan tempat yang mulia Bapak dan Ibu. Sama Bapak dan Ibu, ketika kita memasuki kota Mekah, apa tahiyatnya? Berihram. Kita berihram. Ketika kita memasuki Masjidil Haram, apa tahiyatnya? Tawaf. Ketika kita memasuki masjid-masjid kita, tahiyat penghormatan kita, maka sebagian ulama mengatakan bukan kita menghormati masjidnya, tapi kita menghormati Tuhan masjid itu, yaitu Allah. Maka Bapak dan Ibu, kenapa kita sholat 2 rakaat? Agar kiranya awal perbuatan kita ketika memasuki masjid itu adalah sholat. Maka hendaklah awal perbuatan kita ketika masuk ke dalam masjid itu adalah sholat. Nah, sholat itulah yang disebut dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan Bapak dan Ibu, sholat tahiyatul masjid ini, sholat tahiyatul masjid ini disunnahkan berulang dengan berulangnya kita masuk masjid. Nah, disunnahkan berulang kita tahiyatul masjid dengan berulangnya kita memasuki masjid. Misalnya kita masuk masjid, sholat kita 2 rakaat tahiyatul masjid. Tidak berapa lama kita keluar ke kamar mandi, mau buang hajat, kemudian masuk lagi kita ke masjid, maka tetap disunnahkan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Bunyi HP kita, mau kita angkat keluar, udah selesai nelpon, masuk lagi masjid,
tetap disunahkan kita untuk salat tahiyatul masjid. Maka wa tatakarraru bi taqarrurid dukhul, berulang-ulanglah mengerjakan tahiyatul masjid dengan berulang-ulangnya kita masuk ke dalam masjid. Nah, jadi setiap kita keluar masuk lagi, salat lagi, salat tahiyatul masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Bapak dan Ibu, wa yukrahu tarkuha bila uzrin, hukumnya meninggalkan tahiyatul masjid tanpa ada uzur itu hukumnya makruh. Nah, meninggalkan tahiyatul masjid kalau tidak ada uzur maka itu hukumnya adalah makruh. Tapi ada kondisi Bapak dan Ibu, ada orang dia masuk ke dalam masjid ini, tujuan dia bukan mau iktikaf, tujuan dia bukan mau ibadah, tapi tujuan dia kerja, tukang listrik. Bapak dan Ibu, tukang listrik itu kalau udah banyak yang rusak, bolak-balik itu. Kalau sempat dia keluar, masuk lagi, sholat, baru pegang wayar, ambil obeng lagi, masuk lagi, sholat, baru dikerjain. Kan? Tukang sapu lagi, nyapu dia keluar sebentar, masuk lagi, kan begitu. Maka Bapak dan Ibu disebutkan wa yaqumu maqamaha, maka ada amalan yang bisa menggantikan tahiyatul masjid. Tapi bagi yang beruzur lah pulanya, misalnya dia kerja bolak-balik keluar, atau yang tukang sapunya, maka ada amalan yang bisa menggantikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu Bapak dan Ibu. Amalan itu yaitu membaca al-baqiyat as-salihat. Maka bagi dia setiap masuk masjid hendaklah dia membaca al-baqiyat as-salihat. Apa itu al-baqiyat as-salihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi itu yang dibaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk ke dalam masjid salat 2 rakaat. Dan disebutkan Bapak dan Ibu, wa tahsulut tahiyatu bi fardin aw naflin akhar. Dan salat tahiyatul masjid itu bisa kita dapatkan dengan melaksanakan salat fardu dan bisa kita dapatkan dengan melaksanakan salat sunnah yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, salat tahiyatul masjid itu, tahiyatul masjid, menghormati masjid itu bisa kita dapatkan dengan melaksanakan salat fardu atau melaksanakan salat sunnah yang lain, bukan salat tahiyatul masjid. Ini contoh Bapak dan Ibu. Kita masuk, kayak saya tadi Bapak dan Ibu, saya tadi masuk ketika imam sudah mau memulai sholat, Allahu Akbar, masuklah saya ke masjid, imam pun sudah Allahu Akbar. Rasulullah bersabda, idza uqimatis shalah fala salata illa al mafruḍah. Kalau sudah didirikan sholat, maka tidak lagi ada sholat kecuali sholat fardu. Sholat sunnah, semua sholat sunnah ditinggalkan kalau sudah didirikan sholat. Maka Bapak dan Ibu, tadi saya masuk ke masjid, imam Allahu Akbar, saya pun menjadi makmum, berniat untuk sholat maghrib makmuman. Maka Bapak dan Ibu, sholat maghrib saya tadi itu sekaligus sudah menjadi tahiyatul masjid. Kenapa bisa sholat fardu tadi itu bisa menjadi tahiyatul masjid? Karena hikmah dari tahiyatul masjid adalah
hendaknya awal perbuatan kita ketika masuk masjid adalah sholat. Maka dengan tadi masuk langsung sholat fardu, berarti sudah terwujudlah tahiyatul masjid, yaitu menjadikan awal perbuatan ketika masuk masjid adalah sholat. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid dan sholat jamaah sudah mau dimulai, maka tak usah lagi kita melaksanakan tahiyatul masjid secara khusus, tapi sholatlah kita bersama imam, kita menjadi makmumnya. Sholat fardu kita itulah menjadi sholat tahiyatul masjid kita. Walaupun nanti Bapak dan Ibu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah mesti diniatkan dua-dua, apakah cukup niat fardu saja, kan? Apakah nanti pahala tahiyatul masjidnya dapat atau kemakruhannya saja yang hilang. Tapi intinya Bapak dan Ibu, dengan kita melaksanakan sholat fardu, maka itu sudahlah kita mendapatkan tahiyatul masjid. Yang kedua, tahiyatul masjid itu Bapak dan Ibu bisa kita dapatkan dengan melaksanakan sholat sunnah yang bukan tahiyatul masjid. Contoh Bapak dan Ibu, kita masuk ke masjid, kita lihat waktu sholat sunnah tinggal 3 menit lagi. Kalau kita sholat tahiyatul masjid, kan, kemudian sholat sunnah yang lain, nanti nggak bisa, nanti kehabisan waktu. Maka kita masuk ke masjid Bapak dan Ibu, kita melaksanakan sholat yang ini, qabliyah, misalnya qabliyah subuh, atau qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya misalnya. Maka dengan kita melaksanakan sholat sunnah qabliyah, maka sholat sunnah qabliyah kita itu sudah menjadi tahiyatul, sudah di covernya itu apanya? Tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke masjid, langsung kita melaksanakan qabliyah sholat, berarti awal perbuatan kita ketika qabliyah sholat itu awal perbuatan kita ketika masuk masjid adalah sholat qabliyah, maka itu sudah cukup untuk menjadi tahiyatul masjid. Tapi Bapak dan Ibu, tidak cukup untuk kita sholat tahiyatul masjid hanya dengan melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Masuk masjid dia, udahlah sholat witir aja lah 1 rakaat, biar sekaligus menjadi tahiyatul masjid. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa 1 rakaat ini? Karena Rasulullah mengatakan, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Berarti kurang dari 2 rakaat tidak bisa. Kurang dari 2 rakaat tidak bisa Bapak dan Ibu. Makanya kalau dia witir 3 bisa, tapi kalau dia witir 1 saja ketika masuk masjid, maka itu tidak bisa menjadi perwakilan dari salat tahiyatul masjid. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tahiyatul masjid ini Bapak dan Ibu adalah salat yang kita lakukan sebelum kita melakukan duduk di masjid. Namun Bapak dan Ibu, di dalam kitab Bushrul Karim Bisyarhi Masailit Ta'lim ini disebutkan, ada Bapak dan Ibu di antara kondisi-kondisi di mana walaupun kita sudah duduk, kita masih boleh lagi bangkit untuk salat tahiyatul masjid. Sudah terduduk kita, tapi masih boleh kita lagi bangkit untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Yang pertama kondisinya adalah orang yang duduk di atas kakinya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pantatnya itu belum didudukkannya ke lantai, tapi dia duduk di tumit kakinya ini. Dia masih duduk di tumit kakinya. Maka kalaulah seandainya dia duduk di tumit kakinya itu, kemudian dia bangkit melaksanakan salat tahiyatul masjid, boleh. Itu satu.
Berarti kalau duduk dia di lantai baru dia tidak boleh. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah orang yang dia sampai masjid ngos-ngosan, oyong, capek, jauh kali Bapak dan Ibu, dari rumah pun jalan pelan sampai ke masjid ngos-ngosan. Namanya udah tua, duduk aja lah sebentar, baru habis itu dia berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid. Boleh. Dalam kitab Bushrul Karim ini boleh. Yang ketiga Bapak dan Ibu adalah kalau seandainya dia masuk masjid kehausan, ternyata di dalam masjid ini ada disediakan minuman, ambilnyalah minuman itu, minumkan, sunnahnya duduk. Kalau dia minum berdiri, dia belum sholat sunnah tahiyatul masjid, belum bisa duduk. Tapi kalau dia minum berdiri, makruh hukumnya. Maka kalaulah memang dia haus bersangatan, ada pula minuman di situ, karena minum itu sunnahnya duduk, maka bolehlah dia duduk sebentar untuk minum, baru kemudian dia bangkit untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi Bapak dan Ibu udah masuk masjid, ngobrol-ngobrol sama kawan, baru kemudian dia berdiri ke atas, itu sudah lewat waktu melaksanakan sholat tahiyatul masjid Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit penjelasan tentang sholat tahiyatul masjid. Tentunya Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan hari ini bisa jadi ada yang menjadi ilmu yang baru, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, penambahan ilmu. Tapi kalau seandainya yang disampaikan ini udah pernah dikaji sebelumnya, maka anggap sajalah sebagai pengulangan terhadap apa yang dulu pernah kita pelajari. Demikian Bapak dan Ibu, insya Allah ada waktu kita 10 menit lagi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak dan Ibu, apa hukumnya orang azan itu sholat? Orang ketika azan dia sholat, hukum sholatnya itu Bapak dan Ibu sah, cuma dia kelewatan fadilah untuk menjawab azan. Dia tidak mendapatkan. Kita kan disunahkan, Rasulullah bersabda, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Dan itu fadilah, banyak pahalanya. Jadi kalau kita sholat di waktu itu, berarti kita tidak mendapatkan fadilah untuk menjawab azan. Sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam. Tadi ada ketinggalan sedikit Bapak dan Ibu, sholat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan kapan saja. Habis asar boleh, habis subuh boleh. Dia tidak masuk dalam waktu-waktu yang dilarang. Karena ada kemarin sudah kita bahas, waktu dilarang 5, ba'da subuh, ba'da asar, terbit matahari, kepala di atas matahari di atas kepala, tenggelam matahari, 5 waktu yang dilarang sholat. Tapi sholat tahiyatul masjid tak berlaku. Maka setiap kita masuk masjid, kapanpun waktunya, maka tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Allahu a'lam. Baik, silahkan, mungkin Bapak dan Ibu ada yang lain, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu ya, enggak jelas Bu.
Gini Ustaz, pertama kita masuk ke dalam masjid itu Ustaz, kita belum sholat zuhur Ustaz. Sedangkan kita terlambat mau sholat zuhur. Orang mau setelah itu mau melaksanakan sholat jenazah Ustaz. Terus mana yang lebih baik kita? Karena kita kan mau mendapatkan pahala yang besar gitu Ustaz, ikut menyolatkan jenazah. Lebih baik yang mana kita kerjakan terlebih dahulu Ustaz, sholat fardu atau sholat jenazah Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Bapak dan Ibu misalnya melaksanakan sholat zuhur, berarti tidak mendapatkan sholat jenazah, maka pahalanya cuma pahala sholat zuhur. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalnya ikut sholat jenazah dahulu, maka pahala sholat jenazahnya dapat, kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan sholat zuhur, pahala sholat zuhurnya pun dapat. Maka melaksanakan yang dapat dua-dua lebih afdal. Apalagi Bapak dan Ibu mengakhirkan sholat zuhur gara-gara sholat jenazah, tidaklah berdosa. Bahkan untuk kita mendapatkan fadilah itu pun tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sedikit lagi bisa Ustaz. Baik, silahkan Bu. Gini Ustaz, kita kan ada gini Ustaz ya, nggak di sini sih Ustaz. Kita mau bertanya gini Ustaz, tapi ada ibu-ibu bilang jangan, nggak usah bertanya lah, kita mau cepat pulang, di rumah banyak kerjaan gitu Ustaz. Kita dilarang bertanya. Itu gimana itu Ustaz? Masjid sini Bu? Enggak. Enggak Ustaz. Sana. Kalau masjid sini pulanglah, nggak apa-apa. Nanti berasnya untuk saya. Iya Ustaz. Ibu-ibu, saya pernah dapat ini, ada salah satu guru kami dari Al-Azhar Mesir, namanya Syekh Hisam Kamil. Dia datang ke Indonesia, jadi buat acara pengajian lah. Dia diminta untuk mengisi pengajian, diundang dia Bapak dan Ibu, diundang dia ceramahnya. Jadi dia yang diundang, bukan dia mau ceramah, dia yang diundang. Saya jadi MC-nya. Terakhir agak marah dia Bapak dan Ibu. Apa katanya? Heran saya dengan orang Indonesia ini, semangat kali mau buat pengajian, tapi semangat pula mau pulang katanya. Kan Bapak gitu Pak kan? Semangat mau buat acara, tapi semangat mau selesai acaranya cepat gitu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu ini kita wajib. Maka tinggal kitalah bagaimana membagi waktu kita, mana untuk ilmu, mana untuk rumah kita. Insya Allah tak ada yang tabrakan Bu. Tapi saya rasa pertanyaan Ibu tadi nggak ada di masjid ini Bu ya. Ya orang sini baik-baik Ustaz. Ya. Selain masjid sana Ustaz. Kasih Ustaz. Baik Bu. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaannya begini, ketika khotib Jumat sudah menyampaikan khutbah, barulah datang orang. Ada yang mengatakan, ya udah dia duduk aja untuk dengarkan khutbah. Nah, jadi begini Bapak dan Ibu, Rasulullah itu pernah khotib Jumat, khotib, dan laki-laki datang, iya khutbah, iya. Rasulullah itu khutbah dan ada seorang laki-laki datang. Di tengah-tengah khutbah Rasulullah, laki-laki itu datang. Laki-laki itu mau duduk. Rasulullah nyuruh berdiri untuk sholat 2 rakaat. Rasulullah nyuruh sholat 2 rakaat. Maka para ulama kita menjelaskan, siapa yang datang ke masjid untuk sambil datang ke masjid ketika khutbah sudah berjalan, maka Bapak dan Ibu dilihat
Kalau seandainya dengan dia sholat 2 rakaat masih cukup waktu dia dengarin khutbah, maka dia sholat 2 rakaat. Tapi kalau enggak cukup, duduk dia. Sholat apa yang 2 rakaat ini? Sholat tahiyatul masjid, bukan sholat qabliyah Jumat. Karena kalau sudah khutbah, maka tak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Dan sholat qabliyah Jumatnya tidak lagi. Kalau dia mau sholat qabliyah Jumat, nanti saja habis sholat Jumat, kemarin dah pernah kita kaji, habis sholat Jumat dia bisa melaksanakan sholat sunnah qabliyah Jumatnya. Karena Bapak dan Ibu, kalau udah khutbah nggak boleh lagi sholat tahiyatul, sholat qabliyah Jumat. Maka sholat 2 rakaat itu 2 rakaat yang ringan tahiyatul masjid. Itu pun kalau dia yakin kalau selesai dia sholat masih bisa dengarin khutbah. Tapi kalau dia assalamualaikum habis sudah khutbah, maka duduk sajalah dia dengarin sisa-sisa khutbah yang ada. Wallahu a'lam. Lagi Ustaz yang mau saya pertanyakan tadi masalah sholat Jumat tadi, bagi khutbah pertama dan khutbah kedua itu sebagian ulama dan ustaz mengatakan apakah itu pengganti dari sholat fardu zuhur 2 rakaat, kemudian sholat fardu Jumat itu 2 rakaat, tergabunglah menjadi 4 rakaat. Betul itu Ustaz? Apa pemahamannya begitu? Baik. Khutbah dengan sholat fardu. Kemudian saya mau tanyakan lagi Ustaz ya. Ini banyak juga ibu-ibu bertanya masalah sholat fardu Jumat. Apakah ibu-ibu melaksanakan sholat fardu zuhur ini setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu Jumat, atau begitu kita qomat di sini mereka pun melaksanakan sholat fardu zuhur di rumahnya? Pemahaman lain memang bilang, ada yang mengatakan sebaiknya para wanita itu sholat zuhurnya setelah kita selesailah melaksanakan sholat fardu Jumat, baru mereka melaksanakan sholat fardu zuhur. Yang mana yang lebih afdal ya Pak Ustaz? Baik. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan sholat Jumat, 2 khutbah itu harus ada. Kalau enggak ada 2 khutbah itu, maka sholat Jumatnya enggak sah. Tapi itu secara pelaksanaan Jumat harus ada itu. Tapi andai di antara kita ada yang tak sempat mendengarkan khutbah, sholat dia 2 rakaat, Jumatnya sah. Makanya dalam kitab dikatakan begini, ada orang pas khutbah itu dia ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, imamnya udah selesai rakaat pertama, masuk rakaat kedua, masuklah dia sholat, Allahu Akbar, salam imam, dia tinggal nambah 1 rakaat lagi. Karena kan Jumat 2 rakaat, berarti kan sah sholat Jumatnya walaupun dia tidak dengar khutbah. Tapi jangan gara-gara ini mulai Jumat depan Bapak nggak dengar khutbah, ini bahaya. Tapi kalau seandainya dia datang ke masjid, itu ketika imam misalnya i'tidal, imam sujud, baru masuk dia, Assalamualaikum kata imam, maka dirubahlah niatnya menjadi zuhur 4 rakaat. Dirubah menjadi zuhur 4 rakaat. Maka Bapak dan Ibu, memang wajiblah dua khutbah untuk ada, tapi bukan wajib untuk personal, tapi untuk kolektif. Yang kedua Bapak dan Ibu, apakah ibu-ibu ini sholat Jumat, sholat zuhurnya itu setelah sholat Jumat? Karena kami dulu di kampung, nenek-nenek nunggu kami semua pulang sholat Jumat. Udah siap nek, katanya, udah baru dia sholat Jumat. Ternyata gini Bapak dan Ibu, dalam kitab Fathul Mu'in, kalau saya tak salah itu disebutkan, orang yang tidak wajib sholat Jumat pun, misalnya ibu-ibu musafir, itu tidak sah melaksanakan sholat fardu kalau seandainya sholat Jumat ini belum selesai. Cuma Bapak dan Ibu, setelah saya teliti, Sholat fardu zuhur kan Ustaz? Iya. Jadi tidak sah sholat fardu zuhurnya kalau masih sholat Jumat berlangsung. Kalau mereka berada di tempat Jumat,
kalau mereka berada di tempat Jumat. Tapi kalau mereka berada di rumah, maka asalkan sudah masuk waktu Jumat, sah solat mereka di rumah mereka. Misalnya bapak dan ibu musafir nggak solat Jumat, tapi dia di rumah di hotel, solat zuhur dia, solat Jumat masih berlanjut, sah. Tapi kalau musafir singgah dia kemari, maka nggak sah dia solat zuhur kecuali setelah selesai solat Jumat. Begitu. Wallahu alam. Mungkin Pak. Allah Ustaz ya, tadi saya perhatikan imam sholat maghrib kita ini masalah pakaiannya kurang cocok kami rasa yang berjamaah di sini Ustaz. Saya lihat berbatik-batik belang-belang pakaiannya. Alhamdulillah lah Pak Ustaz memakai pakaian yang warna putih. Memang itulah sunnah Rasulullah. Bagaimana cara menegur ini Pak Ustaz? Kalau masalah imam ini sebaiknya adab itulah Ustaz, dijaga cara berpakaian kita ya Ustaz ya. Caranya musyawarah BKM. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian waktu salat Isya sudah masuk, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.